Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nurlita Widya. Saya dari kelas 7 Akuntansi Manajerial. Video kali ini saya akan membahas lagi materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, dan penetapan harga transfer. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan sampai bagaimana baiknya manajer pusat mempertanggungjawabkan dapat memegang pekerjaan yang langsung di bawah pengawasannya dan yang merupakan tanggung jawabnya atau suatu sistem yang mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban. Laporan-laporan prestasi atau laporan kinerja yang dibuat oleh manajer tersebut akan berisikan unsur-unsur atau komponen aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang memang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Aktiva, pendapatan dan atau biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan tidak akan dimasukkan dalam laporan kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Ada beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menyatakan apakah suatu biaya dapat dibebankan kepada seorang manajer pusat pertanggungjawaban ataukah tidak. Antara lain yaitu yang pertama, jika seorang manajer memiliki wewenang baik dalam peroleh maupun pengguna barang atau jasa, maka manajer tersebut harus dibebani dengan biaya barang atau jasa tersebut. Yang kedua, jika seorang manajer tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan peroleh barang atau jasa, akan tetapi dapat mempengaruhi secara signifikan atas pemakaiannya melalui tindakannya sendiri, maka manajer tersebut dapat dibebani dengan biaya yang dapat dipengaruhinya tersebut. Yang terakhir, apabila manajer puncak memutuskan agar manajer tertentu menaruh perhatiannya sehingga dapat membantu manajer lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. Baik, selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban. Ini adalah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan beberapa pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hierarki dalam organisasi tersebut. Pada tingkatan yang terendah, bentuk dan pusat pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi, regulernya bergilir, serta unit-unit kerja lainnya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, pusat pertanggungjawaban dibentuk dalam departemen-departemen ataupun divisi-divisi. Selanjutnya ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban yang didasarkan kepada sifat masukan dalam bentuk biaya dan keluaran dalam bentuk pendapatan, ataupun secara bersama-sama yaitu ada pusat pendapatan, pusat pembiayaan, pusat laba, dan pusat investasi. Jawaban yang merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang lalu akan bermanfaat untuk yang pertama, menilai atas kinerja manajer suatu pusat pertanggungjawaban tertentu. Adanya pemberian wewenang kepada manajer suatu pusat pertanggungjawaban memungkinkan manajer tersebut memiliki akuntansi pertanggungjawaban, persepsi dan pemahaman yang jelas mengenai peran yang tertuang di dalam anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran, setiap manajer diberi peran dan tanggung jawab untuk dapat mencapai sebagian sasaran perusahaan. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, perlu dialokasikan beberapa sumber daya yang semuanya diukur dalam satuan moneter. Yang kedua ada untuk memberikan motivasi terhadap manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Motivasi merupakan suatu kondisi adanya keinginan dengan penuh kesadaran
untuk melakukan suatu aktivitas atau tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh manajer pusat pertanggungjawaban dapat memberikan motivasi bagi manajer yang bersangkutan. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Jadi anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang mencangkup jangka waktu tertentu yang diukur dalam satuan moneter untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian anggaran tersebut, jelas bahwa anggaran hanya dapat dibuat atau disusun jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat dalam pengendalian manajemen. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen karena menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan tanggung jawab kepada masing-masing manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya, dan berusaha mengajukan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut di bawah pengendaliannya. Selanjutnya ada anggaran. Anggaran ini merupakan suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Ada 6 asumsi perilaku dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, pengelolaan berdasarkan penyimpangan yang merupakan pengendalian operasi secara efektif yang memadai. Dengan melakukan pengelolaan berdasarkan penyimpangan ini, organisasi dapat memanfaatkan waktu manajemen yang langka, memusatkan perhatian manajemen terhadap perbaikan ketidakefisien yang terjadi dan pelaksanaan aktivitas yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan berdasarkan tujuan yang merupakan serangkaian prosedur formal atau setengah formal yang dimulai dengan penetapan sasaran dan dilanjutkan dengan penetapan kinerja. Manajer atas dan bawah bersama-sama menetapkan sasaran yang terukur dan memantau kemajuan dalam pencapaian sasaran tersebut. Manajer akan memiliki komitmen yang tinggi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga ada struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Pengendalian organisasi ini dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal perusahaan. Melalui struktur organisasi ini, manajemen melakukan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kepada manajemen yang lebih bawah. Selanjutnya yang keempat, ada manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Kesediaan manajer bawah untuk menerima tanggung jawab sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kebijakan dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk penyelesaian tugas. Selanjutnya yang terakhir ada sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan kompetisi. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban sehingga dapat memperlihatkan posisi aktivitas tiap manajer dalam aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Caranya dapat menimbulkan persepsi bahwa pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya merupakan bagian yang penting perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajer. Informasi akuntansi ini sangat berguna baik untuk pihak intern organisasi perusahaan maupun untuk pihak ekstern perusahaan. Bagi pihak intern, informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengetahui hasil kerja dari para manajer. Hasil kerja tersebut dapat berupa laporan. Dan untuk bagi pihak ekstern, informasi akuntansi sangat penting karena memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan. Akan digunakan oleh para investor, kreditor, dan pemegang saham.
Pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Dalam pengevaluasian pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban ini ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Efisiensi adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan besarnya input yang digunakan. Efektivitas ini merupakan hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban yang sasarannya harus dicapai. Sedangkan ekonomis ini fokusnya lebih pada efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada beberapa metode pengukuran kinerja yang dapat dipergunakan, antara lain analisa rasio, anggaran, balance scorecard, ekonomi value added, dan benchmarking atau perbandingan. Dan juga ada 3 cara pengukuran kinerja yang biasa dilakukan. Yang pertama pengukuran tunggal, yang kedua pengukuran ganda, yang terakhir pengukuran gabungan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.